Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini saya akan memberikan edukasi yang akurat, yang mantap-mantap untuk menjadikan Anda semangat dalam investasi. Justru kondisi saat food di mana-mana itu saatnya untuk masuk kripto, bukan ketika lagi rame hype-nya suatu koin grok, koin meme, koin macam-macam Anda masuk, itu Anda salah. Ini justru kondisi seperti ini Anda masuk. Saya jelaskan di sini langsung, nggak lama-lama. Yang akan saya bahas memang koin PP nanti ya. Ini saya akan memberikan edukasi sedikit dengan penurunan market ini. Kita ingat ya, kita harus ingat waktu itu dikatakan media-media, berita-berita, hampir semua berita tutorial mengatakan bahwa tanggal sekian-sekian SRP hancur, SRP hancur, SRP kalah dengan SEC. Hanya saya yang dicibir memberitakan, saya nggak percaya, saya nggak percaya. Ternyata apa yang terjadi? Selang sebulan kemudian SRP, wow, ada berita besar menang. Juga berita yang kemarin juga tempo hari beberapa bulan yang lalu, GZ ditangkap, ramai sekali, ramai sekali. Ternyata omong kosong, nggak ada, bahkan gambarnya GZ di borgol. Ini yang berita sekarang ini terjadi, itu jangan dimakan mentah-mentah, belum tentu terjadi semua. Kadang-kadang yang namanya ini peperangan. Kalau Anda tahu yang perang siapa sebetulnya, yang Anda lihat di dalam kacamata Anda pasti antara pemangku hukum ya, sekuritas, sek lah ya, sama pemain kripto. Sebetulnya salah. Kalau urusan dengan sek itu cukup dengan tampol sama uang ya, beda. Ini peperangan, gampangannya, bodohnya ya, maaf, bukan sebetulnya ya, peperangan antara Indomaret sama Alfamart. Itu cara gampangnya. Kok bisa begitu? Peperangannya antara pelaku kripto sama pelaku kripto, bersaing dengan ditebar berita fatput. Sebelum berita ini tentang miring Binance, kemudian barang melorot turun seperti sekarang ini, sebetulnya kemarin itu sudah ada berita yang positif, good news untuk daripada Binance ya. Ini diserang lagi berita seperti ini. Binance itu siap membayar 4,3 miliar US dollar. Kasusnya selesai, itu yang diminta sama pihak hukum US, dan siap selesai urusan daripada GZ ataupun secara globalnya Binance itu. Di situ mereka US tuh beruang, bukan itu. Ini yang perang itu kan pelaku kripto sama pelaku kripto, yang saya ibaratkan tadi Indomaret sama Alfa. Cara gampangannya di Indo seperti itu ya. Langsung saja untuk membahas koin PP ini. PP masih tetap di hati, paus tetap menahan, dan market cap-nya masih bertahan antara tujuan, akan tertahan di situ. Dan semua yakin dengan koin ini ketika naik akan ada yang TP wajar, yang ini langsung dia sikat ke atas, langsung ada yang serok. Hati-hati dengan yang terjadi saat ini. Bukannya waktunya harga naik, lagi rame berita-berita positif Anda masuk, itu salah. Kripto itu sebaliknya, di saat orang tunggang langgang pada lari terbilit-bilit terkencing-kencing ya, Anda waktunya masuk. Sebagai contoh saja, kemarin yang lagi rame grok disogrok ya, ternyata jatuh mangganya, habis harganya. Kemarin memek koin bilang top, hampir di komen Mas YouTube di channel YouTube, sampai pada minta dibahas meme koin. Itu meme koin berbahaya, yang mana peredaran suplainya pun baru 12%. Itu yang pertama. Yang keduanya, depth-nya bisa jual 12% dari pasokan yang ada secara bebas sesuka dia. Apa bedanya dengan pre 11-12 sama sell kontrak? Cuma beda gayanya saja. Tim pengembangnya 3%, belum pre-sale-nya 25%. Hancur itu. Sekarang terbukti kan meme coin melorotnya, gemblung-gemblungan ini saya sudah sampaikan dari kemarin, tapi orang pada nggak ngerti, nggak percaya. Kalau PP ini sudah yakin, peredaran suplainya udah beredar semua, nggak bisa hancur barang rukul. Beda jauh. Ini market cap-nya nanti nggak perlu banyak-banyak untuk 1 rupiah itu
dengan mudah. Tunggu tanggal mainnya di bull market yang akan datang ya untuk koin PP ini. Nggak usah Anda bingung, khawatir, semangat ya untuk koin PP, tetap yakin 100% yakin dan yakin. Udah ketahuan, udah terbaca. Suplai yang sudah beredar semua ketika turun di serok itu langsung harganya langsung naik, beda dengan yang belum beredar semua, pasokannya masih banyak. Ngeri deh ya. Kalau bris saja kan udah saya sampaikan dari kemarin. Ini ada yang minta bahas bris, sekalian saya hajar di sini. Yang mana bris ini kalau Anda ngerti, makin habis makin hancur harganya itu fakta nyata ya. Dari kemarin udah saya kasih tahu bahwa bris ini sangat berbahaya. Yang masuk di 00 ini rupiahnya ya 006 005, harapannya jauh. Sekarang harganya makin turun, sekarang ada di 0. Berapa penurunannya sudah yang ada sell kontrak ya. Sekarang harganya 2292 ya, 002292. Wah, mampus kacau. Sekarang rankingnya hampir 400. Koin seperti ini Anda banggakan. Dari kemarin saya bilang ya, lepas, buang koin seperti ini. Banyak penipuan, banyak orang jadi miskin kere. Sudah saya jelaskan pada nggak nurut. Juga waktu semalam kalau nggak salah ya, itu masih harga di atas 430-an koin memek itu. Langsung malam-malam saya jam 2 saya kasih info yang di grup Telegram. Sekarang cut loss, saya bilang cut loss untuk memek koin, cut loss makin bau itu. Selang setengah jam kebanting harganya tinggal 350-an malam itu. Ya, jadi saya sampaikan di sini game permainan. Kalau cari meme koin jangan asal-asalan ya. Walaupun sama-sama di Binance, kita jangan terjebak. Kita harus pelajari sedalam-dalam mungkin ya. Jangan pikirannya ngeres kayak selangkah dalam mulu, Anda udah bangkotan pikirannya gituan mulu. Kerja enggak, mainnya candle ngemin saja ya, bercanda ya. Ini dipelajari. Kenapa Anda lari ke meme coin ya, memek coin masuknya, sedangkan PP Anda kurang percaya. Itu salah besar, makanya dipelajari yang betul-betul sedalam-dalamnya ya. PP market capnya gede, yang mana depnya waras bener, dia punya barang saja sedikit ya, dia hanya punya koin senilai 37 juta US dollar untuk depnya, sedangkan yang dibakar saja 5,5 US dollar ya. Itu lebih banyak yang dibakar daripada yang dia punya. Beda koin-koin yang lain, yang mana ini peredaran suplainya sudah beredar semua, sudah centang biru ya untuk koin PP ini. Itu yang harus kita punya, nggak usah kita berpaling. Tapi lihat di dalam koin bris ini yang lagi saya bahas ini ya, peredaran suplainya baru ngicrit sekali ya. Ini koin-koin seperti ini market capnya juga makin turun, makin hancur ya. Rankingnya sudah hampir 400. Buang, apa yang diharapkan model koin seperti ini ya. Ini betul-betul koin yang ada sell kontraknya juga 11-12 dengan memek koin ya. Memek koin itu bahaya ya, ngeri ya. Harus masuk koin-koin top CMC, paling tidak kondisi turun seperti ini masuklah di BTC ya, BNB ya. Ini lihat penurunannya, sekali dibanting dalam banget ya, itu di memek koin. Ini kalau nanti turun ini kemudian nanti ada kenaikan, ini orang-orang ya, di nanti sembah lagi sama yang sudah ngambil di bawah, tetap nanti akan dijual lagi. Paling tidak depnya jual, kan ada yang 12% untuk dep siap jual bebas kapan saja, yang mana ini peredaran suplainya juga baru 12,75%. Bejibul pasokan yang ada, belum nanti kalau ada airdrop ya. Jadi kondisi berita yang miring-miring seperti ini kayak air di atas daun talas, kita jangan mengikuti ya. Air di atas daun talas, kita harus punya prinsip. Kondisi seperti ini kondisi terakhir untuk bandingan kita untuk masuk ya. Sekarang gini aja, saya kasih pengertian dikit. Apa ada
yang namanya PTC Halping batal di sepanjang sejarah tidak ada, ya. Tidak ngurusi langit runtuh, bumi terguncang, yang namanya BTC Halping tetap tetap berjalan mengikuti siklusnya, ya. Blok rewardnya dipotong, permintaan banyak, persediaannya dikit, harga akan loncat terbang, yang mana altcoin akan terseret. Itu aja prinsipnya. Secara gobloknya, secara gampangnya, ya. Kalau pernikahan batal banyak, tapi kalau pengantin baru masuk kamar dia bilang keluar nggak jadi, nggak enak lah. Apaan? Nggak percaya, omong kosong. Masa sudah masuk kamar pengantin baru berdua ada bilang keluar nggak jadilah, mau cerai saja, kenapa nggak jadi, nggak enak, itu bohong, ya. Larinya ke situ, ya. Ya, memang kenyataannya seperti itu, ya. Yang saya sangkut pautkan dengan BTC Halping ini, masa BTC Halping gagal, kenaikan gagal, nggak ada. Sama juga pengantin baru masuk kamar, ya, sudah berduaan, keluar kamar dia bilang nggak enak, batal, itu percaya. Omong kosong. Aduh, jadi kemana-mana pikiran, gak karuan nih, baru bangun tidur habis dekok kemalaman, ya, banyak komen di teleb jadi kesiangan. Mohon maaf ya, ini cukup sudah, ya, sampai segini aja. Anda cerna lagi, riset mandiri lagi, jangan sembarangan berita asal Anda sikat habis. Bahkan masalah Binance, waktu itu gambarnya G-Set di borgol, ya, but ternyata omong kosong. Aduh, ini betul-betul food murahan. Mereka yang bayar serang-serangan di media, yang namanya media, ya. Berita-berita seperti ini kan sebetulnya kalau dilihat dari kacamata Anda kan, yang mana peperangan ini kan antara SEC sama pelaku kripto. Sebetulnya salah, kalau SEC itu kan cukup dikepret dengan uang. Ini ya antara pelaku kripto sama pelaku kripto bersaing seperti itu, bro, ya. Mungkin cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu ya biasa, yang namanya manusia, ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tolong sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.